Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak-mbak dan Mas-mas masih semangat untuk mengikuti latihan untuk menghadapi uji kompetensi di jurusan DPIB. Kali ini saya akan melanjutkan materi latihan dari video yang sebelumnya. Kita akan menyimpan simbol-simbol yang sudah kita buat pada video sebelumnya ya. Nah, jadinya simbol yang kita buat itu adalah seperti ini. Jadi ada tampak atas, ada tampak depan dan seterusnya ya. Dan kalau udah selesai semua, ini akan kita simpan di MikeBlock ya, supaya nanti bisa kita gunakan setiap saat kita perlukan ya. Nah, caranya yang pertama adalah kita mengklik yang namanya MikeBlock. Di sini ada ikonnya ya. Kita klik, kemudian kita tulis nama ya, gambar yang akan kita simpan ya. Misalnya ini ada TA P1 ya, berarti kita tulis TA P1, kemudian select objek. Nah, yang di blok ini adalah yang gambarnya saja, tulisannya nggak perlu di blok ya, jadi hanya gambarnya aja yang di blok. Kemudian enter, kemudian pick point ya. Nah, setelah itu klikkan di salah satu titik di gambar ini, bisa di pinggir, bisa di tengah ya, terserah, yang penting ada satu titik yang kita klik. Kemudian oke kalau sudah ya. Nah, ini kalau gambarnya udah masuk MikeBlock berarti sudah menjadi satu kesatuan ya. Tinggal kita hapus saja kalau sudah masuk ke blok berikut dengan tulisannya, kita delete ya. Kemudian berikutnya untuk yang tampak depannya, ini kembali kita klik MikeBlock, kita tulis juga namanya seperti tadi, TD strip P1 ya. Kemudian select objek, ini gambarnya aja yang di blok, kemudian enter, pick point, kemudian klikkan di salah satu titik di gambarnya, kemudian oke ya. Ini sudah menjadi satu kesatuan, berarti bisa kita hapus. Sekali lagi kita berikan contoh ya. Sekarang TA P3 ya, kembali lagi kita klik MikeBlock, kemudian kita tulis TA strip P3, kemudian select objek, kemudian blokkan di gambar yang mau disimpan, kemudian enter, pick point, ini jangan lupa klikkan di salah satu titik di gambar, kemudian oke, kemudian kita klik, kemudian kita hapus ya. Berikutnya untuk yang tampak depan, MikeBlock, tulis namanya TD strip P3, kemudian select objek, kita blokkan di gambarnya saja, enter, pick point, klikkan di salah satu titik di gambarnya, oke, kemudian kita hapus jika sudah masuk ke blok ya. Saya kira itu diselesaikan sampai semuanya masuk ke MikeBlock ya, termasuk juga pondasi batu gunung dan pondasi rolak ya. Nah, kalau nanti simbol-simbol ini sudah masuk ke MikeBlock semua, maka gambarnya akan seperti ini ya, jadi kosong, atas kita jadi kosong, tapi perlu dicek ya untuk MikeBlock yang kita simpan tadi apakah sudah masuk semua atau belum gitu ya. Caranya kita, kalau tadi MikeBlock, sekarang insert block untuk ngecek. Kita lihat insert block, kita klik, kemudian kita klik di segitiga yang kanan ini. Nah, di sini sudah muncul semua ya, mulai dari pondasi batu gunung, rolak ya, kemudian
TD, TA sudah masuk semua, berarti sudah lengkap ya. Kalau sudah lengkap ya berarti kita bisa langsung mulai menggambar denah ya. Kita lihat soalnya untuk denahnya ya. Ini soalnya diberikan denah, gambar denah lantai 1 dan gambar denah lantai 2 ya. Tapi ingat di sini gambarnya ini hampir lengkap ya. Denah, tampak ya, potongan ya, ini hampir lengkap diberikan di soal ini. Nah, biasanya kalau soal yang diberikan sudah hampir lengkap seperti ini, biasanya ada di antara gambar itu yang sengaja disalahkan ya. Itu untuk mengetahui apakah kita paham atau tidak terhadap gambar soal itu. Nah itu, nah contoh, jadi ruangan ini, jarak dinding ini contohnya ya, jarak dinding ini ya. Ini ke dinding ini bukan 125 ya, bukan 125 ya, bukan 0,75 dari sini ke sini ya. Nah 0,75 ini adalah lebar dari cucian piring ini atau kompor ya, atau meja kompor, bukan jarak dinding ini gitu. Nah ini salah satu contoh ya, salah satu contoh ya. Jadi ini ukuran ini sengaja disalahkan gitu ya, supaya kita tahu bahwa ini paham atau tidak gitu ya. Kemudian yang lain yang kira-kira saya lihat di sini sengaja disalahkan ya, itu adalah bahwa bangunan ini bertingkat ya. Bangunan ini bertingkat, tapi di sini tidak terlihat bahwa ada kolom ya. Ada kolom, ada tiang, ada simbol kolom di sini nggak terlihat ya. Nah, artinya apa? Kita disuruh menentukan sendiri letak-letak kolom itu ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi jangan langsung digambar sesuai apa adanya, tetapi harus kita analisa terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai dengan menggambar denah ini dengan memulai menggambar batas tanah terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya denah lantai 1 ini, ukuran tanahnya itu lebarnya 800, kemudian panjangnya tanah itu 1000 cm ya. Jadi 800 cm, panjangnya 1000 cm atau 8 meter kali 10 meter ya. Itu dulu yang kita gambar ya. Oke, kita akan aktifkan layar as dinding dulu ya. Kemudian kita buat garis batas tanah ya, yang panjangnya tadi 1000 cm atau 10 meter ya. Sedangkan lebarnya tanah itu 800 atau 8 meter ya, 8 meter ya. Nah seperti ini ya. Kita lengkapi dulu supaya lengkap batas tanahnya, copy aja ya. Nah seperti ini. Nah kalau sudah, ini kita tengahkan dulu. Nah seperti ini ya. Dicek dulu ukurannya apakah benar. Ini 1000, yang ini 800 ya. Nah kalau udah benar berarti kita lanjut ke yang lainnya ya. Kita lihat dulu. Kita akan membuat garis as dinding yang arahnya vertikal dulu, arahnya vertikal ini ya. Di sini terlihat dari kiri ya, di batas tanah, kemudian ada as dinding jarak 2 meter, kemudian ada as dinding dapur ini 125 ditambah 0,75 2 meter juga. Kemudian di sini ada kamar tidur, jaraknya dindingnya adalah 3 meter 3 meter.
ya, kita offset dulu ya, kita offset dulu 200 ya, 200, kemudian kita offset lagi 300 ya, 300, sisanya harus 300, kita cek ya, sisanya 300. Kalau sudah, kita akan membuat garis as dinding yang horizontal ya. Dinding ini jaraknya dari batas tanah dari belakang itu 2 meter ya, kita offset 2 meter, 200 ya, 200 cm nih. Nah, seperti itu. Langsung kita hapus atau kita potong ya, bagian yang tidak diperlukan lagi kita potong. Nah, seperti ini langsung ya. Kemudian kita lihat lagi dinding ini jaraknya 300 dari batas tanah belakang ya, berarti kita offset 300 ya. Nah, ini 300 kita offset. Mana yang nggak dipakai ya kita potong aja, kita potong yang nggak dipakai ya. Nah, seperti itu. Kemudian dinding ini dari belakang jaraknya ini 200 ditambah 115, berarti 315 ya, kita offset 315 ya, ini sampai ke sini 315, yang nggak terpakai langsung dipotong ya. Kemudian lagi kita lihat lagi ya. Nah, yang di sini jaraknya 185 ya, jaraknya 185 dari dinding kamar ini ke depan ya, kita offset 185 ya, 185 ya, ke sini ya. Oke, kalau yang ini udah selesai, yang sekarang sebelah kiri ya, sekarang sebelah kiri. Nah, garasi sampai dinding ruang tamu depan ternyata ini jaraknya 300 ya, berarti kita offset 300 ya. Nah, itu dari sini ke depan itu 300 ya. Kemudian yang lebarnya ruang tamu atau lebarnya garasi, di sini 300, ruang tamu juga 300, sisanya 4 ya, berarti ya kita offset 300 dari sini ke sini ya, kemudian dari sini ke sini ya. Nah, yang ini ternyata tidak dipakai, kita hapus ya, kita potong. Yang mana yang nggak dipakai lagi, ini potong, dipotong ya. Kemudian yang ini juga dipotong ya. Nah, ini diperpanjang ya, panjang sampai sini dulu ya. Kemudian kita lihat mana yang tidak terpakai, kita potong ini ya. Nah, kita lihat ini hubungannya ini gimana nih kok seperti ini ya, kita lihat ya, ternyata di kamar tidur ini dengan dinding ruang tamu ini nyambung, walaupun ini ada pintunya, kita anggap nyambung aja, lurus ya, tinggal di violet aja ini dengan ini kita violet ya, karena yang daerah ini. Nah, ternyata ini ya, ini terhubung dengan ruang tamu sampai di sini aja, dan dinding ini kira-kira setengah dari 185 ini ya. Nah, itu ini kita perpanjang dulu, ini yang dipotong, yang ini yang tidak digunakan. Dinding inilah yang kira-kira batasnya setengahnya ini, kita buat garis bantu dulu di sini ya, untuk menentukan titik tengahnya. Buat garis, kemudian dipotong
Setelah itu garis bantunya dihapus ya. Nah seperti ini. Nah setelah ini dicek ya, ukuran-ukurannya dicek semua, disamakan atau dicocokkan dengan soalnya ya. Nah, apakah ukuran-ukurannya ini benar ya. Nah, dicek semua keliling ya. Kalau sudah benar ya kita lanjutkan lagi gitu ya. Jadi keliling ini ya. Untuk terasnya kita buat nanti aja ya. Sekarang bangunan induknya aja dulu ya. Oke, kalau ini sudah pasti benar, maka kita lanjutkan untuk menggambar as dinding untuk lantai 2 ya. Ini akan kita buat garis bantu supaya hasil kopiannya ini sama, ini 200 ya, 200. Kemudian kita copy semua ini kita copy, kita letakkan di ujung garis bantu ya. Nah, kita hapus. Nah ini untuk apa yang hasil kopian ini? Ini untuk membuat as dinding bangunan yang bagian tingkat atau bagian lantai 2 ya. Karena rupanya di soal itu bangunan ini tidak tingkat semua ya. Ada sebagian yang memang tidak ditingkat gitu ya. Nah itu yang mana yang ditingkat dan mana yang tidak ya, tentunya kita bisa melihat di denah lantai 2 ya. Nah bagian yang ada simbol gentengnya di denah lantai 2 ini artinya nggak tingkat. Atau di bagian taman belakang ini ya, ini juga tidak tingkat ya. Mungkin nanti ada teras yang atapnya cor gitu aja, tapi bukan tingkat ya, bukan tingkat ya. Termasuk ini namanya kanopi ya, untuk mencegah tempias air hujan ke jendela ya, atau ke dinding ya. Di bawahnya ini teras yang terlampak dari atas. Ini bukan tingkat ya, bukan lantai 2 ya, ini tapi berupa cordak yang fungsinya untuk atap aja. Tapi kalau yang ini termasuk tingkat karena ada pintunya, berarti ini merupakan balkon ya. Kalau balkon berarti tingkat gitu ya. Nah yang murni tingkat itu adalah yang ini, tangga, mulai tangga, kamar tidur, belok ke sini, taman ini sampai lurusnya 0,75 ini, baru ke depan. Jadi ini ruang tamu ya, baru terus ya. Ini harusnya belok ke sini, tapi ini dibuat terus ya sampai tangga ini ya. Nah sekarang kita cocokkan ini dengan denah lantai 2. Mana yang nggak terpakai? Ini yang nggak terpakai, kita potong ya. Nah, ke sini lurusnya 0,75. Jadi ini lurus di sini. Ini kita perpanjang. Nah, lurus gini. Ya, ke sini. Nah, ini lurusnya dinding ini. Ya, kita violet aja. Nah, seperti ini. Ya. Bagian yang tidak terpakai ini kita langsung hapus atau dipotong. Ya, yang artinya yang nggak tingkat ya, yang nggak tingkat langsung kita hapus. Nah seperti ini jadinya. Ini adalah denah lantai as dinding denah lantai 2 ya gitu. Nah kalau sudah jadi as dinding denah lantai 2, kita akan melanjutkan ke pemasangan kolom ya, pemasangan kolom atau tiang ya. Nah karena ini bangunannya ada yang tingkat, ada yang enggak, nanti ada 2 jenis kolom ya. Yang pertama adalah namanya kolom praktis. Itu ukurannya sama dengan tebal dinding. Kalau tebal dindingnya itu 15, berarti kolom praktis itu 15 kali 15 segi 4 ya. Nah kita buat dulu pakai layar beton kolom praktis. Itu fungsinya untuk penguat dinding aja, tidak untuk bangunan bertingkat yang menahan beban yang berat ya. At 15,15. Nah ini
Ini adalah kolom praktis 15 kali 15 ya. Kemudian untuk kolom struktur ya, untuk kolom yang menahan bangunan tingkatnya itu dinamakan kolom struktur ya. Itu ukurannya lebih besar dari kolom praktis ya. Tapi kita lihat dulu di soalnya. Di sini juga kolom struktur tidak nampak ada di apa namanya, di denah lantai 2 maupun di denah lantai 1. Nggak nampak ini kolom strukturnya yang mana, nggak kelihatan di sini ya. Nah, karena ini nggak kelihatan, berarti ada kolom struktur tapi dibuat tersembunyi ya. Jadi nggak nampak dari luar memang, tapi ada gitu ya. Tapi ada kolom strukturnya di sini ya, tapi sengaja dibuat tidak terlihat dari luar ya. Caranya gimana ya? Kalau mau kolom struktur nggak terlihat dari luar ya, tebelnya kolom struktur harus sama dengan dinding, tapi lebarnya kolom struktur dibuat lebih besar dari kolom praktis. Mungkin bisa, kalau dindingnya itu 15, berarti kolom struktur itu bisa dibuat tebelnya 15, lebarnya bisa dibuat 20, 25 atau 30 gitu ya, tergantung besarnya beban yang akan diterima ya. Oke, jadi ini ternyata kolom strukturnya harus kita tentukan sendiri ya. Walaupun kita tentukan sendiri harus benar, harus memenuhi persyaratan gitu, ya. Oke, yang kedua kita akan buat penampang kolom struktur seperti yang saya jelaskan tadi. Tebelnya itu 15, sedangkan lebarnya itu kita buat 30. Nah, seperti ini ya. Kalau kolom praktis 15-15, ini 15-30 ya. Kenapa dibuat 15? Karena supaya tidak terlihat dari luar gitu ya. Oke, ini kita copy, kita taruh di sebelahnya, kemudian kita rotate supaya posisinya mendatar, karena kemungkinan nanti akan ada kolom yang arahnya memanjang ke atas dan memanjang ke samping gitu ya. Kita beri garis bantu pas di tengah-tengahnya ini ya, supaya nanti mudah untuk memindahkan kolom ke denah. Yang kolom praktis juga begitu. Nah, seperti ini ya. Oke, sementara itu dulu, nanti kita lanjut di video berikutnya ya.